Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ananda? Semoga Ananda di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada pelajaran ketiga, yaitu makna sholat. Nah, baiklah. Insyaallah hari ini Ustazah akan menjelaskan pelajaran berkaitan dengan makna sholat. Nah, Anda bisa membuka pada bab ketiga ya. Silahkan pelajari dari halaman 36 sampai 44. Nah, baiklah. Pertama, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita mempelajari makna sholat? Nah, harapannya Anda semua bisa menjelaskan makna sholat sebagai wujud pemahaman dalam surah Al-Kautsar. Yang kedua, supaya Anda bisa menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian menjelaskan syarat wajib sholat, menjelaskan syarat sah sholat, dan tentunya mengaplikasikan tata cara sholat, zikir, dan doa setelah sholat secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ananda semua sudah siap? Oke, let's go. Oke, Ustazah akan menjelaskan sedikit peta konsep pelajaran makna sholat pada kali ini. Nah, kita tahu bahwasanya makna sholat ini adalah wujud dari pemahaman kita terhadap firman yang Allah turunkan, yaitu Quran Surah Al-Kautsar. Dan ternyata amal yang kita lakukan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ibadah sholat. Sholat tepat pada waktunya, sholat dengan tertib. Nah, itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ananda tahu kan nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita? Dan tentunya nikmat itu sangat banyak sekali sehingga kita tak mampu menghitungnya. Kalau saja seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi ini kita jadikan pena untuk menuliskan nikmat Allah, dan seluruh lautan kita jadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah, maka tidak akan cukup. Betapa besar dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya yaitu nikmat sehat, iman, rezeki setiap hari, nikmat bersama kedua orang tua, nikmat bisa merasakan sarapan setiap hari, nikmat bisa melihat, berjalan, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk sholat pada kali ini kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat dan juga syarat wajib sholat. Tahukah Ananda kenapa sih kita penting untuk mempelajari sholat dan juga memaknai sholat? Nah, hal ini dikarenakan sholat merupakan perintah Allah pada rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan sholat ini merupakan amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, kepada kita semua setelah kita tiada nantinya. Nah, sholat juga merupakan tiang agama, sehingga dikatakan bahwa sholat, jika sholatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Dalam sholat, kita harus menjalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sholat karena ingin dipuji oleh orang lain. Kenapa? Karena itu termasuk ke dalam sikap yang riya, sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menghilangkan pahala dari sholat kita. Maka menjauhlah dari sikap riya ini dan selalu ingatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita bahagia, agar hidup kita beruntung, dan agar hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, baiklah. Kita akan membahas makna sholat secara rinci. Dan kita akan membaca Quran surah Al-Kautsar beserta dengan artinya. Dan kita akan menghubungkan apa sih hubungannya surah Al-Kautsar dan juga sholat. Ananda sekalian, marilah bersama-sama kita membaca Quran surah Al-Kautsar beserta dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah arti dari Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Tahukah Ananda apa sih hubungan surah Al-Kautsar yang sudah kita baca tadi dengan sholat? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran surah Al-Kautsar yaitu menjelaskan tentang makna sholat. Nah, makna ini terdapat pada ayat kedua, di mana Allah menjelaskan bahwa sholat dan ibadah kurban merupakan salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi banyak kenikmatan. Sholat sendiri memiliki arti yaitu doa. Nah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apabila seseorang melaksanakan sholat, artinya orang tersebut sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, doa yang kita lakukan harus dilakukan dengan khusyuk dalam menjalankannya. Sholat juga sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberi banyak kenikmatan kepada setiap hambanya, termasuk kita. Adapun orang yang malas untuk sholat, berarti orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Nah, orang yang tidak bersyukur ini akan mendapatkan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa saja kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia? Nah, kenikmatan ini banyak sekali sampai-sampai kita tak mampu untuk menghitungnya. Nah, diantaranya yaitu nikmat yang Allah berikan, badan kita sehat dan kuat, memiliki keimanan yang kuat, mendapatkan rizki setiap hari, memiliki akal yang sehat, dan masih banyak kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah, apa yang harus kita lakukan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Nah, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Nah, yaitu salah satunya dengan melaksanakan sholat tepat waktunya dan sholat dengan tertib. Nah, sholat kita yang wajib kita laksanakan yaitu 5 kali dalam sehari. Nah, itu semualah bukti pengamalan sholat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya kita akan membahas syarat wajib sholat. Adapun syarat wajib sholat yaitu pertama, seseorang harus beragama Islam. Kemudian ia merupakan seorang yang balik atau cukup umur. Nah, untuk laki-laki baliknya itu yaitu ketika ia sudah berumur sekitar 12 tahun. Sedangkan bagi perempuan
ketika sudah menstruasi atau sudah haid. Nah, yang ketiga berakal. Nah, berakal ini artinya sehat pikiran ataupun tidak dalam kondisi mabuk dan gila. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Kemudian yang terakhir yaitu sadar, artinya tidak sedang tidur atau mabuk. Nah, berikutnya syarat salat. Nah, sebelumnya Ustazah mau menyampaikan bahwasannya syarat sahnya sholat ini apabila tidak dipenuhi, maka sholat kita menjadi tidak sah. Begitu juga dengan syarat wajib sholat. Jadi syarat sah dan syarat wajib sholat ini harus kita penuhi terlebih dahulu agar sholat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, syarat sahnya sholat yaitu adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita sah atau diterima oleh Allah. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat, kemudian aurat perempuan, nah itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan batas aurat untuk laki-laki yaitu mulai dari pusar sampai lutut. Nah, berikutnya yaitu menghadap kiblat, yakni kita sholat harus menghadap kiblat atau Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, selanjutnya sudah masuk waktu sholat. Nah, berikutnya Ustazah akan menyampaikan rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus kita kerja ketika sedang melaksanakan sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak kita laksanakan, maka sholat yang kita lakukan juga tidak sah. Adapun rukun sholat yaitu pertama, niat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Untuk yang tidak mampu boleh duduk atau berbaring. Nah, untuk yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah atau dengan tenang. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah atau dengan tenang. Yang kesembilan, sujud tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca doa tasyahud. 11 membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Ke-12 mengucapkan salam. Dan 13 tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Nah, jadi tidak boleh terbolak-balik ya. Jadi harus berurutan dari rukun yang ke-1 dari niat sampai mengucapkan salam. Nah, sekarang Ustazah akan mengirimkan video tata cara sholat atau praktik sholat. Silahkan disaksikan pada video berikutnya yang akan Ustazah kirim. Sekian materi dari Ustazah. Semoga Ananda bisa syukran, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.